Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Alina selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian. Saya Aditya Yudhistira Wirawan dengan NIM 211312067 akan mempresentasikan proposal yang berjudul pemilihan supaya bahan baku dengan metode AHP Analytical Hierarchy Process dan TOPSIS, Technique for Other Preference Based Similarity to Ideal Solution pada industri konveksi. Yang pertama di sini ada latar belakang masalah di industri konveksi di Indonesia ini tumbuh sejak 1970-an berkat kebijakan ekonomi, investasi asing, biaya produksi rendah, dan mutu produk yang kompetitif. Lalu karena populasi besar di Indonesia ini itu mendorong peningkatan peluang sandang menjadikan industri konveksi ini sektor penting dalam pemenuhannya. Industri konveksi menghadapi tantangan dalam membentuk pasokan bahan baku yang berkualitas dan efisien untuk kelangsungan produksi. Lalu yang ada masalah yang terjadi pada perusahaan XYZ, itu yang pertama adalah proses pemilihan supplier bahan baku pada perusahaan XYZ itu masih bersifat intuitif dan kurang sistematis. Yang kedua ada yang masalah dalam konsistensi kualitas bahan baku, keterlambatan pengiriman dan variasi harga dari supplier. Yang ketiga, industri konveksi menghadapi risiko gangguan produksi karena tidak adanya supplier utama yang terpercaya untuk kerjasama jangka panjang. Lalu dari masalah yang disebutkan tadi, maka dirumuskanlah masalah yaitu perusahaan XYZ belum memiliki sistem pemilihan pemasok bahan baku yang terstruktur dan berbasis data. Lalu juga terdapat tujuan penelitian yaitu pertama mengidentifikasi prioritas kriteria yang dapat mempengaruhi proses pemilihan supplier menggunakan HP, lalu mengidentifikasi pemilihan alternatif supplier terbaik berdasarkan nilai preferensi tertinggi menggunakan TOPSIS. Selanjutnya adalah ruang lingkup penelitian, yaitu objek penelitian pada penelitian kali ini adalah pemilihan supplier bahan baku kain pada industri konveksi di perusahaan XYZ. Lalu subjek penelitiannya itu adalah mendapatkan data supplier dari 6 perusahaan. Untuk metodenya di sini itu menggunakan dua, yaitu metode AHP dan juga metode TOPSIS. Lalu untuk batasan penelitiannya itu terdapat 4. Yang pertama, menganalisis performa supplier dengan jangka waktu 1 tahun ke belakang. Yang kedua, objeknya itu adalah bahan baku kain. Yang ketiga, menggunakan metode AHP dan juga metode TOPSIS. Yang keempat, penelitian ini dibatasi sampai pada usulan pemeringkatan berdasarkan hasil dari TOPSIS. Oke, selanjutnya di sini terdapat flowchart penelitian yang digunakan pada penelitian kali ini yang dapat dilihat pada gambar berikut. Selanjutnya adalah tahap prosedur pengumpulan data yaitu menggunakan dua. Di sini terdapat data primer dan juga sekunder. Data primer didapat melalui observasi, wawancara, dan juga kuesioner. Untuk data sekunder ini berisikan yang pertama profil perusahaan, yang kedua data supplier, dan yang ketiga itu jurnal-jurnal terkait yang digunakan sebagai acuan membuat penelitian ini. Itu adalah tahap pengolahan dan analisis data. Yang pertama itu menyusun matriks perbandingan menggunakan HP. Yang kedua, data respondennya digabungkan. Lalu dinormalisasi matriks, penentuan bobot prioritas, dan pengujian konsistensi. Yang ketiga, metode AP itu digunakan untuk menghitung bobot tiap kriteria dan memperoleh vektor prioritas. Yang keempat, menggunakan metode TOPSIS berdasarkan dari input dari nilai apa yang sudah dilakukan. Lalu yang kelima, perhitungan jarak solusi ideal positif dan negatif menggunakan TOPSIS. Dan yang keenam, metode TOPSIS dan metode AP digabungkan untuk menentukan nilai preferensi berdasarkan jarak solusi ideal dan juga positif. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah tahap akhir dari penelitian yaitu adalah analisis hasil dan juga pembahasan. Jadi dilakukan analisis berdasarkan hasil perhitungan dan juga pengolahan data sebelumnya. Lalu kesimpulan dan saran, yaitu penarikan kesimpulan berdasarkan analisis yang telah didapatkan sebelumnya yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan saran-saran yang berguna bagi perusahaan dan juga untuk penelitian selanjutnya yang menggunakan topik yang sama. Selanjutnya di sini terdapat daftar pustaka yang digunakan pada penelitian kali ini. Oke, mungkin cukup sekian saja dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.